Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, viral di media sosial, di mana di sini disebutkan di judulnya dugaan aktivitas keagamaan di lokasi bencana Gayo Lues, Aceh menjadi sorotan. Baik, ikhwah, kita akan reaksi dan kita akan komentari nanti videonya. Dan terlebih dahulu kita putar terlebih dahulu isi dari videonya. Silakan, ikhwah. Yesus Kristus Raja Surga itu mengundang dan dia menunggu berdiri di muka pintu hati Bapak Ibu. Mengajak ya, seolah mengajak begitu. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku, maka aku akan masuk dan mendapatkannya. Aku akan makan dan semeja bersama-sama dengan Muslimah dia. lewat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Raja Surga, pikirkanlah keselamatan Anda. Keselamatan. Pikirkan surga itu. Jangan terlena hanya memikirkan dunia ini. Bukan dunia. Lihat Bapak Ibu yang terjadi. Bencana-bencana Muslimah lewat. terjadi di mana-mana. Banyak muslimah di sana ya. Bencana itu terjadi. Tetapi juga di Sibolga bencana alam terjadi, di Sumatera Barat, di Sulawesi, di Jawa, di mana-mana bencana alam itu terjadi, Bapak Ibu. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar Indonesia bencana itu juga sedang terjadi. Bahkan sekarang juga sedang terjadi, Bapak Ibu. Nah, itu adalah suatu bukti nyata bahwa kita sudah hidup di zaman akhir. Waktunya sudah sangat singkat. Umur dari bumi ini sudah akan berakhir. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Dan kita lihat di belakang Bapak ini ada ibu-ibu yang memvideokan. Tahankan Bapak Ibu. Jadi sia-sia kita memikirkan dunia ini. Sia-sia waktu kita habis hanya memikirkan dunia ini, mengumpulkan harta di dunia ini. Ketika bencana alam melanda, semua yang kita cari itu habis rata dengan tanah. Jadi sia-sia Bapak Ibu kalau kita menghabiskan hidup kita hanya memikirkan dunia ini. Kalau kita menghabiskan waktu kita hanya lebih untuk mencari nafkah, mencari uang, mengumpulkan harta di dunia, semua itu tidak akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Baik, sahabat Asik Ngaji, ini viral ya videonya dan ini diupload oleh Ngaji Cerdas. Di sini kami sejatinya harus reaksi juga bagaimana video yang beredar di media sosial ini. Yang pertama, kalau misalkan kita melihat dari tayangan ini banyak sekali muslimah yang lalu lalang di sana, berarti memang mayoritasnya adalah umat Islam di sana. Sekali lagi, di sana mayoritasnya umat Islam. Tapi di awal-awal, orang ini mengatakan ikut kepada Yesus, kurang lebih bahasanya seperti itu, karena katanya Yesus itu ingin mengetuk, dan Yesus itu menunggu untuk mengetuk hati Anda, masuk ke hati Anda. Aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh non-muslim di luar sana, yang jelas ini di tempatnya mayoritasnya umat Islam. Nah, ikhwafillah, tadi orang ini mengatakan, selalu mengatakan harus mengingat kehidupan nanti setelah kematian begitu. Kemudian mengingat keselamatan dan lain sebagainya, jangan mengumpulkan harta dan sebagainya. Mohon maaf, dalam Islam pun itu ada konsep yang kemudian dilarang agar kita memperbanyak harta tetapi tidak ditasarrufkan ke jalan agama yang Allah ridhoi. Misalkan dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, celaka bagi orang-orang yang mengumpulkan harta, bagi orang-orang yang bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai orang tersebut berada di dalam kuburan. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan seperti itu karena engkau akan mengetahui. Di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwasanya la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat lainnya,
walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Artinya dalam Islam atau konsep Islam itu mementingkan bagaimana kita hidup di akhirat mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya pemikiran kita, pandangan kita itu dunia terus ya ikhwah. Dan sangat keliru fatal kalau misalkan ada non muslim di luar sana seakan-akan umat Islam itu ya melihatnya hanya dunia saja, tidak memikirkan bagaimana keselamatan, tidak memikirkan bagaimana akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kaisu, orang yang cerdas itu dia banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bagaimana bekal untuk kematiannya. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an bertebaran ayat yang kemudian kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memperbanyak amal soleh untuk kemudian kehidupan selanjutnya setelah di dunia ini. Kalau misalkan kita melihat aktivitas keagamaan yang semacam ini seolah-olah untuk mengajak kepada Yesus Kristus, maka di sini ada pasal-pasal yang kemudian harus kita perhatikan bersama, bukan bagi umat Islam tetapi di luar sana ya ikhwah. Baik, kita di sini akan bacakan pasal 4 keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 SKB 2 Menteri 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, mengatur bahwa penyiaran agama tidak boleh ditujukan kepada orang yang sudah beragama lain. Jadi tidak boleh menyampaikan atau mengajak kepada orang yang sudah memiliki agama. Berikut adalah poin-poin penting terkait pelaksanaan penyiaran agama dalam konteks SKB 1979. Larangan penyiaran terhadap pemeluk agama lain. Penyiaran agama tidak boleh dilakukan kepada orang atau kelompok yang sudah menganut agama lain. Nah, di sini ada pasalnya ya, ikhwah. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979. Nah, di sini sudah sangat jelas ada tata cara pelaksanaan penyiaran agama. Pasal ketiganya dari bab ketiga, pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama, serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dengan melakukan ibadat menurut agamanya. Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan kepada orang yang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain dengan cara A. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan, dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan, dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya, agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain berpindah dan memeluk atau menganut agama yang disiarkan tersebut. Jadi sudah jelas, ada perundang-undangannya. Ini bahaya kalau misalkan dibiarkan seperti ini, karena ini sudah menodai dari undang-undang yang disepakati. Artinya hal yang semacam ini harus diperhatikan, bahkan bisa saja ditindak ya ikhwah. Apalagi kalau misalkan tadi orang ini sudah menyampaikan agama-agama yang di dalamnya tadi ada disebutkan tokoh tertentu begitu ya, untuk masuk atau untuk mengetuk, untuk membuka hatinya untuk menerima tadi yang disebutkan ya ikhwah. Ini sudah jelas pasalnya, perundang-undangannya sudah ada. Jadi hemat kami, ini harus kita indahkan bersama. Jangan sampai ada oknum-oknum di luar sana, ya salah satunya misalkan di pasar atau di depan sekolah atau misalkan di tempat-tempat yang lainnya, itu kristenisasi sering terjadi alhamdulillah. Maka di sini semoga hal ini bisa menjadi peringatan keras bagi kita semua agar kita bisa menjaga kerukunan di negara Republik Indonesia ini. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.